Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas kasus yang memang sedang viral ini ya, keputusan hakim. Keputusan hakim Pengadilan Negeri Bandung terkait dengan Heri Wirawan, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwatinya yang bahkan perkosaan yang dilakukan ini sudah kemudian ke-13 ini diantaranya adalah sudah melahirkan 9 bayi. Atas kasus ini tentu saja ini ada di lingkungan pendidikan dan berarti pelaku adalah orang terdekat korban. Korban semuanya anak-anak, maka tentu penggunaannya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, seperti apa keputusan hakim ini, karena heboh sekali ya netizen di media sosial yang semuanya menginginkan hukuman maksimal itu adalah hukuman mati bagi Heri Wirawan, atau juga penghilangan tadi ya, hukuman kebiri itu juga nampaknya mengecewakan banyak orang. Nah, sebenarnya seperti apa sih sudut pandang kita ya melihat kepentingan terbaik bagi anak? Kalau bagi saya, menegakkan hukum ya dengan menghukum seberat-beratnya pelaku sesuai peraturan perundangan memang harus dilakukan, dan ini sedang berproses kan, dan sudah diputuskan vonisnya di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Namun ketika kita sudah melihat semua adanya penegakan hukum ini terhadap pelaku, tapi kan kita tetap harus berpikir semua mengarah kepada pelaku. Bagaimana dengan korban? 13 korban ini beserta 9 bayi, apakah juga memperoleh keadilan dalam keputusan ini? Nah, kita ikuti dalam kelas Retno kali ini. Seperti apa? Ikuti terus videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan pendidikan ya, tema-tema pendidikan dan juga anak. Ya, keputusan vonis ya bagi Heri Wirawan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung itu banyak sekali mengecewakan mungkin netizen Indonesia ya, yang memang sangat heboh setelah kemarin keputusan itu diketuk palu oleh hakim. Nah, kalau bagi saya yang pertama adalah saya mengapresiasi para netizen ya, mengapresiasi publik masyarakat yang begitu perhatian terhadap kasus ini. Itu menunjukkan bahwa kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Heri Wirawan itu memang betul-betul mendapat perhatian semua pihak, dan juga sekaligus pihak-pihak ini ingin predator anak, penjahat seksual seperti itu dihukum berat. Namun kan tetap saja ya ini menggunakan peraturan perundangan, dan apakah itu kemudian sudah mencapai keadilan? Ya kita lihat saja ya berikutnya nih ya. Pertama adalah kalau saya melihat ini kan dihukumnya seumur hidup, bukan hukuman mati, lalu tidak ada kebiri. Nah, itu kan yang mengecewakan ya. Nah, sebenarnya kalaupun misalnya publik kecewa dan kemudian juga pernyataan penuntut umum juga mungkin pikir-pikir untuk banding atau tidak, ya kita dorong aja sama-sama untuk banding ya. Yang kedua adalah saya menghormati keputusan hakim. Itu kewenangannya. Bagaimanapun kita harus menghormatinya. Dan negara ini menyediakan kok upaya hukum lain. Jadi masih bisa banding, bahkan masih bisa kasasi. Yang ketiga, kalau saya kok lebih melihat bagaimana korban. Dari keputusan ini, kalau misal pun Heri dihukum mati nih. Lalu bagaimana dengan kehidupan korban berikutnya? Apakah keputusan hakim ini juga melindungi korban dan juga bayi-bayi yang dilahirkan? Nah, kita juga harus melihat itu, bahwa dalam satu kasus hukum semacam ini, maka kita tidak hanya fokus pada pelaku, tapi juga para korban. Nah, untuk para korban yang 13 santriwati ya, ditambah dengan 9 bayi, kita lihat keputusan restitusi 331 juta. Ini dibagi 13 saja, sekitar 25 juta saja per orang. Kalau dibagi dengan bayi-bayinya, maka kira-kira hanya 15 juta. Sementara bayinya itu hidupnya sangat panjang, begitupun anak-anak ini.
Apakah itu bisa untuk biaya hidupnya hingga anak-anak ini berusia 18 tahun misalnya? Jika bayi-bayi ini berumur 18 tahun. Restitusi memang dihitung oleh LPSK, tapi penghitungan restitusi harusnya mempertimbangkan kerugian imaterial dan kerugian material. Apakah angka 331 juta itu cukup? Apalagi dibagi begitu banyak. 331 juta per orang saja masih kecil. Harusnya itu miliar per orang. Nah, itu yang kemudian kalau ini banding, maka saya mendorong untuk LPSK menghitung kembali kerugian-kerugian korban. Angkanya dinaikkan agar ada keadilan bagi korban. Nah, berikutnya lagi. Ini restitusinya dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahkan sama sekali pelaku tidak mendapatkan, tidak dimiskinkan, pelaku sama sekali asetnya itu tidak kemudian dilelang untuk perawatan 13 korban dan anak-anak atau bayi-bayi yang dilahirkan. Itu nggak ada gitu. Nah, ini malah dibebankan kepada Kementerian KPPA, bukan pelaku sama sekali tidak mendapatkan beban ini. Nah, ini khawatir ya, nanti ke depan bisa jadi nggak ada efek jerah nih bagi para predator anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu anggarannya paling kecil itu dibandingkan berbagai kementerian. Lalu tiba-tiba dibebankan ya atas dasar keputusan hakim. Nah, apakah ini juga tepat ya? Nah, 331 juta itu bagi KPPA pasti juga angka yang sangat besar. Lalu bagaimana dengan rehabilitasi, pemulihan bagi anak-anak korban, dan bagaimana reintegrasi bahwa mereka bisa diterima dalam hidup bersosial ini tanpa ada beban masa lalu? Apakah mereka di stigma, dilabelisasi, ini gimana? Perlindungannya seperti apa? Karena ketika kita bicara pelaksanaan, maka keputusan ini harusnya membebankan secara seimbang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Untuk pemerintah pusat, ada program-program bantuan kok. Harusnya anak-anak ini dipastikan dapat Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan juga program Keluarga Harapan. Anak yang 13 ini maupun bayi-bayi yang dilahirkan harus dijamin oleh negara. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana biaya perawatan dan lain-lain. Jadi rehabilitasi bebankan pada pemerintah daerah. P2T, P2A, Dinas PPA, Dinas Sosial bebankan ke sana bisa. Tapi kalau pemerintah pusat bebankan ke APBN misalnya program-program seperti itu. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Jangan melabelisasi dan menstigma anak-anak ini. Lihatlah mereka betul-betul sebagai korban. Ya, dan satu lagi mereka berhak untuk hidup, melanjutkan hidup dan punya masa depan. Jangan tolak di sekolah-sekolah karena mereka sudah melahirkan. Itu bukan yang mereka inginkan. Anak-anak ini berhak dipulihkan kondisinya, tapi juga berhak untuk terus melanjutkan hidup. Oleh karena itu, pada kesempatan dalam video ini, saya ingin menyampaikan satu, JPU segera putuskan, nggak usah nunggu seminggu, banding. Yang kedua, banding harus disertai pembuktian-pembuktian lain, penghitungan-penghitungan ganti rugi kepada korban, dan juga bagaimana tuntutan sekarang mulai diubah. Ya, di antaranya adalah siapa yang berhak ya atau yang punya kewajiban terhadap pemulihan terhadap korban, semua pemulihan, sampai memastikan bahwa hak-hak korban dan bayi-bayi ini terpenuhi. Bayi misalnya, apakah sudah mendapatkan akte kelahiran, meskipun ini tidak lahir dalam perkawinan. Kemudian juga tadi ya ayahnya dalam kondisi masuk penjara dan anak ini kan bisa disebut sebagai anak ibu. Akte kelahiran juga harus dipikirkan. Berikutnya lagi, jangan ini korban dan keluarganya masih cari keadilan lagi. Keputusan ini harus menggambarkan dengan jelas implementasinya. Betul-betul hak-haknya itu didapatkan tanpa harus nanti korban mengupayakan lagi. Aset yayasan ya ini disita, akan dilelang dan dijatuhkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apakah ini tepat? Dalam undang-undang yayasan harusnya di Kementerian Sosial kalau jatuhnya ke negara. Nah, lalu bagaimana? Apakah ini kemudian sudah tepat dan apakah ini nanti hasil lelangnya betul-betul sampai ke anak-anak? Kalau dibebankan kepada pemerintah provinsi itu sibuk minta ampun. Apakah mau mengurus yang kayak gini nantinya?
Kita kan tidak tahu. Lebih baik keputusannya jelas sehingga korban tidak perlu untuk berjuang lagi mendapatkan keadilan. Nah, kita harus semua mendorong ya banding ini terjadi dan terus berupaya terhadap pemenuhan hak-hak korban. Mari lindungi dan penuhi hak-hak ke-13 anak korban juga beserta bayinya. Demikian video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Ikuti terus Jurnal Retno Listiarti agar terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.